warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga keadaan kalian lagi sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi Indonesia, dan pembelajaran ke-1. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran ini, Ibu selalu mengingatkan agar selalu memakai masker, mencuci tangan, memakai sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Anak-anak, sebelum melakukan video pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk yang beragama Muslim. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini agar siswa dapat memahami hubungan manusia dengan lingkungannya, dan siswa dapat memahami salah satu contoh sumber energi yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, energi adalah kemampuan atau usaha, sedangkan sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Mengapa kita harus bijak menggunakan sumber energi listrik? Karena apabila kita melakukan secara terus-menerus, maka sumber energi listrik akan cepat habis. Nah, di sini ada gambar waduk dan ada gambar PLTA. Waduk digunakan untuk menampung air. Ketersediaan air menjadi salah satu alasan mendasar membangun waduk di Indonesia. Sedangkan yang kedua ada gambar PLTA. PLTA harus dimanfaatkan untuk memutar kincir air, turbin, sehingga turbin yang dihubungkan dengan generator akan menghasilkan energi listrik. Nah, beberapa contoh PLTA di Indonesia. Yang pertama ada pembangkit listrik tenaga air Karangates di Jawa Timur. Yang kedua ada pembangkit listrik tenaga air Jatiluhur di Jawa Barat, dan ada pembangkit listrik tenaga air di Jawa Tengah. Nah, kita harus bangga hidup di bumi Indonesia karena sumber daya alam yang sangat banyak. Nah, sumber energi mulai dari minyak, gas, dan non-minyak lainnya. Nah, salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita yaitu energi listrik. Air dan listrik memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi ini. Dengan adanya PLTA, ketersediaan ke rumah-rumah akan terpenuhi. Kita bisa memanfaatkan untuk menghidupkan peralatan listrik yang memudahkan kita sehari-hari. Contohnya, lampu, televisi, saklar lampu, mesin cuci, dan microwave, dan masih banyak lagi peralatan lainnya yang menggunakan energi listrik. Saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Dari peristiwa tersebut terjadi perubahan energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan energi panas. Nah, coba sekarang kalian tuliskan peralatan di rumahmu yang menggunakan energi listrik dan kegunaannya. Yang pertama ada Magicom, kegunaannya untuk memasak nasi. Yang kedua ada mesin cuci, kegunaannya untuk mencuci pakaian. Yang ketiga ada setrika, kegunaannya untuk menghaluskan pakaian. Dan ada kompor listrik, kegunaannya untuk memasak nasi. Sekarang coba sebutkan contoh-contoh peralatan di rumahmu yang menggunakan energi listrik dan kegunaannya. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan, baik itu lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan menjadi penyedia sumber daya termasuk sumber daya energi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan. Nah, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang mempengaruhi kehidupan manusia. Fungsi lingkungan bagi kehidupan. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Contohnya, nelayan memperoleh nafkah dari pemanfaatan laut. Dan kedua, ada petani mencari nafkah dengan hasil pertaniannya.
Pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari produksi, yaitu mengelola bahan-bahan yang diproduksi yang didapat dari lingkungan. Yang kedua, lingkungan sebagai tempat bekerja, artinya setiap manusia melakukan aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjadinya interaksi sosial. Hal ini menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Yang ketiga, lingkungan sebagai tempat tinggal. Artinya, setiap manusia atau setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal. Mari kita lengkapi peta pikiran berikut ini. Apakah lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang mempengaruhi kehidupan manusia. Apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Mengapa? Tidak, karena lingkungan yang buruk juga seperti tercemar akan mempengaruhi kehidupan tumbuhan, hewan, manusia yang ada di lingkungan tersebut. Mengapa lingkungan bisa mempengaruhi aktivitas manusia? Karena manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam ataupun lingkungan sosial. Apa itu fungsi lingkungan? Fungsi lingkungan bagi manusia yaitu sebagai tempat mencari makan, sebagai tempat bekerja, dan sebagai tempat tinggal. Ada berapa jenis lingkungan? Coba sebutkan. Lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan sekitar. Jadi kesimpulannya pada video pembelajaran kali ini adalah lingkungan adalah segala sesuatu yang mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi, kesimpulan pada video pembelajaran kali ini adalah lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Fungsi lingkungan dibagi menjadi tiga, yaitu lingkungan sebagai tempat mencari nafkah, lingkungan sebagai tempat bekerja, lingkungan sebagai tempat tinggal. Sekarang lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan sosial. Demikian anak-anak video pembelajaran tema 9 kekayaan negeriku dan subtema 1 kekayaan sumber energi Indonesia pembelajaran ke-1. Jangan lupa 3M ya anak-anak. Jaga kesehatan, selalu berdoa, rajin belajar, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.